Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast ya udahlah lagi. Asik anjay hari ini kayak apa ya? Kayak bener-bener asik aja gitu. Selamat malam semuanya. Gitu. Kayak apa ya? Kayak alay. Oke, kita balik lagi ke aksen yang biasa. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast ya udahlah lagi. Jadi hari ini tuh aku lagi kepengen pergi aja gitu. Ya kayak gimana ya? Ini kan juga mumpung masih liburan gitu, jadi pengen traveling gitu, pengen kemana gitu. Kayak intinya pengen liburan gitu, tapi ya apalah daya lah ya, nggak ada duit juga, padahal pengen banget liburan, traveling. Terus juga ya kalau aku buat sendiri sih masih kepengen liburan sama traveling di sekitar sini-sini aja, maksudnya ya di sekitar Indonesia aja gitu, karena Indonesia itu sebenarnya juga banyak tempat wisata yang bagus sih, karena gimana ya, banyak, kalau menurut sampai sekarang masih banyak kayak hidden spot yang bener-bener belum terpublikasi, dan itu memang tempatnya bagus banget sih gitu. Dan buat aku sendiri juga, kenapa kok aku pilih kepinginnya di tempat Indonesia dulu, karena iya, kalian tahu sendiri juga bahwa dari sisi finansial juga kayaknya kita mau liburan ke luar negeri itu kayaknya pasti mahal banget ya kan ya. Jadi ya kita pasti banyak hal yang harus kita pending juga, apa, kita tunda kalau misalkan pengen traveling ke luar negeri. Lagian juga pengen traveling ke luar negeri, kerjaan juga gini-gini aja, gaji juga gak ada gitu, pendapatan masih ya belum ada sih, ya masih pengangguran lah. Ya sementara ya pendapatan ya nggak ada lah. Anjir, sok gaya banget pengen ngomongin pendapatan anjir. Oke, kita balik lagi. Tapi kalau di tempat wisata ini aku mau cerita tentang tempat wisata ini. Kalau buat aku sendiri, sebenarnya Indonesia tuh kayak bagus lah ya. Ini kenapa jadi bagus-bagus sih gitu? Bagus-bagus ya. Jadi maksudku itu tadi bagus-bagus. Sorry, jadi ya tadi agak apa ya? Agak keserempet-serempet gitu anjir. Di langit-langit mulut, nggak tahu ada apaan. Ya sebenarnya kalau di Indonesia itu kan kayak banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus. Seperti yang kita tahu tuh, kalau misalkan kita di sosial media itu yang sering kita lihat tuh, misalnya kayak mungkin para selebgram atau artis-artis itu biasanya sering pergi ke Labuan Bajo, karena di Labuan Bajo aku nggak tahu, cuman kayaknya di situ bagus banget. Selain Labuan Bajo ada lagi kayak apa, Pulau Komodo. Ya iya nggak sih, Pulau Komodo nggak sih, atau mungkin jadi satu Labuan Bajo sama Pulau Komodo, atau beda, aku agak nggak tahu dan juga kurang tahu juga seputar itu. Cuman yang aku tahu, kebanyakan orang itu sering pergi ke Labuan Bajo, dan dengar-dengar aja sih budgetnya kesana tuh mahal banget. Jadi ya emang mau gimana pun juga traveling ke Labuan Bajo kan juga mahal juga. Atau mungkin kalau misalkan kalian misalkan nggak ke Labuan Bajo yang sekarang trending di sosial media, atau mungkin masih masih sering kelihatan lah ya di sosial media tuh, apa ya, kayak camping gitu kan, atau mungkin ke gunung-gunung gitu juga. Cuman kalau ke gunung-gunung kayaknya udah apa ya, ya kayaknya sampai sekarang masih masih banyak sih juga. Cuman kalau buat aku kasih saran juga buat kalian yang lagi naik gunung atau mungkin sering mendaki ke gunung-gunung gitu, tetap usahain buat menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ya gimana pun juga itu kan juga apa ya, habitat makhluk lain juga ya selain manusia juga, dan di situ juga mungkin kalian tuh emang bener-bener dikasih tanggung jawab buat menjaga alam. Selain kalian itu melihat keindahan alam, tapi juga kalian itu buat tanggung jawab buat menjaga keindahan alam itu juga gitu. Jadi bukan cuma datang lihat terus ngerusak gitu. Jadi kayak apa bedanya kita sama orang-orang yang menebang apa, nebang-nebang pohon atau menggunduli hutan gitu kan. Menggundul apa ya, menurutku kayak ketika kita menggunduli hutan gitu, ya kan kita merusak habitat alam juga. Terus kita buang sampah sembarangan di gunung-gunung, itu juga buang sampah sembarangan juga sih menurutku. Dan kalau buat saat ini juga karena aku barusan bilang tentang gunung-gunung, yaitu sebenarnya juga aku karena juga kepengen naik gunung gitu. Cuman ya mau gimana lagi, karena kondisinya juga pandemi, walaupun sebenarnya juga banyak juga yang udah mendaki gitu, mendaki ke gunung-gunung gitu. Aku masih tetap kepengen
kepengen apa ya, kepengen ngejaga kesehatan dulu, ngejaga rantai penyebaran, jadi agak mengurangi destinasi wisata. Ya di rumah ya, ya sementara ini ya nggak ada tempat wisata sih, selain ya lihat pemandangan dari rumah gitu aja sih, atau mungkin ke kafe-kafe gitu. Tapi jujur banget aku pengen liburan kayak ke Banyuwangi gitu, atau mungkin ke ya tempat-tempat hidden spot banyak lah ya. Dan kalau menurut aku sendiri liburan paling berkesan itu masih gini ya, kalau aku sejauh ini itu bagiku Banyuwangi sih, karena di Banyuwangi itu enak banget ya, walaupun kayak di Banyuwangi itu bener-bener apa ya, bener-bener enak. Dan jujur aku pengen ke sana lagi, cuman ya karena nggak ada duit juga, bokeh juga, jadi ya mesti nggak pergi juga. Terus juga karena masih pandemi, jadi akhirnya aku juga batal berangkat juga gitu. Tapi kalau boleh jujur emang ini aku kasih sedikit cerita tentang Banyuwangi. Liburan di Banyuwangi itu bener-bener enak banget gitu, bener-bener chill dan berkesan banget buat aku. Dan apa ya, pokoknya chill aja gitu, kayak kalian bisa bener-bener santai. Karena kalau misalkan kalian pergi ke tempat-tempat wisata yang udah banyak orang ke sana, misalkan Bali ataupun Lombok, itu kan juga mungkin rame gitu kan. Walaupun enak, mungkin kalau kalian tipe orang yang nggak nyaman berame-rame dalam liburan, ya mungkin ya kalian tetap wisata ya wisata, sekedar wisata, tapi nggak dapet chillnya gitu. Kalau misalkan kalian tipe orang yang ketika liburan itu cari chill gitu, cari santai. Tapi kalau misalkan kalian itu orang yang ketika liburan emang bener-bener juga cari chillnya gitu, kayak cari santainya, cari tempat bersendirinya, itu di Banyuwangi bener-bener enak sih. Karena di situ bener-bener apa ya, masih belum belum terlalu rame banget lah, dan emang enak gitu buat liburan gitu. eh Kalau aku sendiri, dua tempat yang paling berkesan di Banyuwangi itu menurutku Pantai Bangsering, sama satu lagi aku lupa deh. Pantai Pantai Bangsering sama mana ya? Aku agak lupa. Iya, di mana? Sama di Baluran tuh. Anjir, Baluran aja pengen ngomong Baluran aja lama anjir. Karena di Baluran aku lupa ya. Tapi emang di Baluran itu enak sih. Kayak ya kalian kalau bagi aku enaknya kenapa? Karena di Baluran itu aku bener-bener lihat kayak kancil di alam lepas gitu kan. Ini kan biasanya aku lihat kancil tuh di kebun binatang gitu ya, atau mungkin seenggaknya ya di taman safari gitu. Tapi kalau yang ini bener-bener lihat kayak di alam lepas gitu. Terus juga di Baluran itu sendiri katanya ada pantainya gak sih? Aku juga agak kurang yakin, karena waktu diberitahu kalau di ujung Baluran ada pantai itu aku nggak kesana gitu, jadi aku kurang yakin. Tapi mungkin ada sih itu waktu di Baluran. Dan yang berkesan itu, yang sebenarnya paling berkesan buat aku itu di Pantai Bangsering nih. Nah ini aku ceritain yang waktu di Pantai Bangsering. Buat kalian yang nggak tahu apa, Pantai Bangsering itu eh, pantai di Banyuwangi, dan di sana itu nyediain kayak wahana snorkeling lah ya, snorkeling. Dan di sana juga ada tempat konservasi ikan hiu. Jadi konservasi konservasi nggak sih nyebutnya, konservasi atau penangkaran gitu, nggak tahu lah pokoknya. Kayak ya sejenis penangkaran gitu buat ikan hiu, dan di situ kalian bisa snorkeling bareng ikan hiu, kalian bisa lihat terumbu karang, dan enak banget sih. Dan menurutku yang bikin berkesan justru ketika snorkelingnya, karena di situ aku bener-bener setelah snorkeling itu kayak gimana ya, snorkelingnya kayak nggak biasa gitu kan. Biasanya kalau snorkeling itu kita cuma lihat terumbu karang sama ikan yang kecil-kecil itu kayak itu. Tapi waktu di Banyuwangi itu ada ikan yang ya lumayan gede lah ya, dan justru adrenalinnya lebih terpacu waktu aku snorkeling di Banyuwangi. Dan aku pertama kali snorkeling itu di Lombok, dan di situ nggak tahu kenapa kak, setiap aku snorkeling itu aku takut digigit ikan hiu anjir. Dan nggak tahu kenapa itu selalu terjadi gitu. Cuman emang emang bener-bener seru banget aja sih kalau di Banyuwangi itu dan snorkeling kan emang seru gitu. Terus buat kalian yang pengen liburan di Banyuwangi, karena aku nyaranin kalian liburan di Banyuwangi karena Banyuwangi itu enak banget buat liburan gitu. Jadi buat kalian yang pengen liburan tapi kalian bingung
kemana ya gitu, misalkan kalian udah terlalu kaya nih gitu kan, terus udah kemana-mana gitu, ke Banyuwangi itu juga sebenarnya tempat yang enak buat kalian liburan. Nah, mungkin itu aja buat dari aku. Oke, jadi kalau misalkan kita bicarain tentang tempat wisata, ternyata kayak banyak banget dari kota Banyuwangi aja itu udah kayak bener-bener luar biasa banget banyaknya dan bagusnya kota Banyuwangi gitu. Coba kalau misalkan traveling ke seluruh Indonesia sendiri kayak yang aku bilang tadi itu, wah itu pasti bakal kita banyak menemukan hidden spot yang luar biasa dan pasti meninggalkan kesan yang sangat kesan yang bener-bener berkesan banget gitulah, pokoknya liburan yang bener-bener berkesan gitu. Tapi ya itu ya gimana pun juga itu cuman opiniku, bukan opini orang banyak juga, aku juga belum survei gitu. Tapi menurutku itu opiniku yang itu tuh, yang tentang kota Banyuwangi itu emang bener-bener bener-bener liburan paling berkesan nih itu. Jadi buat kalian yang pengen yang pengen bercerita tentang liburan kalian gitu, kalian juga bisa cerita di teman cerita di podcast. Ya udahlah, kalian bisa private chat kita di private chat di akun Instagram aku di @fauzanadima buat menceritakan cerita kalian di media #teman cerita. Nah, nanti kalian bisa private message ke DM aku atau Instagram aku ya. Sama aja sih sebenarnya, atau kalian bisa kontak person aku buat menceritakan cerita kalian, karena setiap orang butuh teman cerita. Nah, nanti cerita kalian bakal dibacain di podcast ini tanpa menyebut nama atau identitas kalian gitu. Jadi buat kalian yang pengen cerita-cerita, misalkan kalian cerita tuh punya unek-unek atau mungkin dulu pernah jatuh dari tangga terus malu, bener-bener malu, dan sampai sekarang kayak bener-bener jadi momen yang malu banget gitu, kalian bisa kok cerita. Jadi misalkan kalian kalian nggak berani cerita ke siapapun gitu, kalian bisa cerita ke akun Instagram @fauzanadima dengan hashtag teman cerita gitu. Nggak perlu hashtag sih sebenarnya, cukup cukup private message aja, nanti aku bacain cerita kalian di hashtag teman cerita tanpa mengungkapkan identitas kalian. Buset, hari ini kayaknya nggak lancar bener sih aku dalam pas record ini. Jadi ya udah, itu aja buat episode kali ini. Udah nggak tahu mau ngapain lagi juga. Dan juga ya buat kalian yang masih masih galau, malas-malesan atau gimana, ya semoga kalian bisa menghadapi masalah kalian itu, dan kalian bisa menjadi orang yang lebih kuat dan lebih optimis. Ya udahlah, mungkin segitu aja buat episode podcast kali ini. Saya Faza Fauzan Andima pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat.